Lo pernah dengar satu cewek nikah sama banyak suami? Bukan dongeng, ini nyata. Ya, ini nyata. Dan terjadi di Nepal, negara kecil tapi tradisinya liar. Dari poliandri, satu cewek nikah sama kakak beradik, sampai anak kecil dijadikan dewi hidup. Gue ulang, anak kecil jadi dewi. Ditinggal pas dia pertama kali menstruasi. Ini bukan clickbait, ini budaya. Dan kadang budaya itu lebih absurd dari film horor atau sinetron. Gas, mari kita bahas. Oke, poliandri. Ini kebalikannya dari poligami. Kalau biasanya laki-laki yang punya banyak istri, di Nepal perempuan yang punya banyak suami. Biasanya saudara kandung, kayak abang dan adik nikah sama cewek yang sama. Gila, iya, ini masuk akal. Kenapa? Biar tanah warisan gak dibagi-bagi. Coba kalian pikir, keluarga petani tanahnya sedikit. Kalau semua anak cowok nikah sendiri-sendiri, tanahnya habis. Solusinya, nikah dengan satu perempuan bareng-bareng, tinggal satu rumah, kerja bareng, gantian ranjang. Ya, kalian gak salah dengar, gantian, shift-shiftan. Senin sama abang, Selasa sama adik, Minggu mungkin istirahat bro. Ceweknya jadi manajer utama, ngatur segalanya, termasuk urusan ranjang. Ini masih hidup di daerah terpencil, kayak Humla, Dulu, dan Hopla. Makin kesini makin jarang, karena generasi muda udah mikir, bro, ini bukan kayak gue. Kalian bayangin, umur 3 tahun dipilih jadi dewi, tinggal di istana disembah orang satu kampung, namanya Kumari. Dipercaya sebagai titisan dewi bernama Taleju. Proses seleksinya serem. Anak harus berani, gak boleh takut darah, gak boleh nangis. Kalau lolos, tinggal di rumah mewah. Gak boleh jalan-jalan, gak boleh sekolah, tapi semua nyembah dia. Beneran, sampai pejabat pun datang minta restu. Tapi begitu si Kumari ini menstruasi, saat pertama kali, semuanya sudah selesai. Langsung diganti. Karena dianggap udah gak suci, Dewi pun turun tahta. Kayak baterai lagi habis. Masalahnya banyak yang trauma. Kebayangkan, dari disembah ke realita, dari istana ke dapur. Bayangkan mental kalian pada saat umur 12, habis dipecat dari posisi dewi. Tapi jangan salah, cewek Nepal gak cuma jadi istri sip-sipan atau dewi cilik. Mereka jadi politikus, aktivis, dan pemimpin. Sejak sistem kerajaan bubar pada tahun 90-an, Nepal kasih kuota kursi buat para perempuan di parlemen. Dan mereka ngelawan. Beneran, suara ini isu gender, kekerasan, dan pendidikan. Ada yang jadi presiden, namanya Vidya Devi Bandari, perempuan pertama yang pegang jabatan itu. Di akar rumput juga banyak gerakan dipimpin oleh ibu-ibu. Gak takut dan gak mundur. Cewek Nepal itu tangguh, punya gaya sendiri buat melawan sistem. Tapi semua budaya ini sekarang lagi digoyang. Generasi muda udah melek dunia, punya internet, nonton YouTube, tahu dunia luar. Mereka mulai mikir, gue gak mau nikah rame-rame, anak gue gak boleh dikurung jadi Kumari. Ini benturan antara tradisi dan zaman. Yang tua bilang ini warisan harus dijaga. Yang muda bilang ini udah gak relevan. Dan ya, dua-duanya valid. Di balik semua ini ada satu hal yang kuat, yaitu kepercayaan. Orang Nepal benar-benar percaya sama spiritualitas. Mereka anggap Kumari itu penghubung antara Tuhan dan manusia. Tapi realitanya, perempuanlah yang megang semua beban. Jadi dewi iya, tanggung jawabnya juga gede.
Jadi istri poliandri harus kuat, tahan tekanan, dan tetap mengurus keluarga. Mereka tetap berdiri, gak roboh, gak kalah. Buat gue, itu kekuatan perempuan Nepal yang sesungguhnya. Nepal itu negaranya kecil, tapi budaya mereka nggak main-main. Dari poliandri sampai kumari, semua menunjukkan satu hal: cara hidup manusia itu gila-gilaan dan bervariasi. Kita mungkin nggak setuju, tapi kita bisa belajar dan mungkin nanya ke diri sendiri, di balik semua tradisi ini, apa yang masih relevan buat zaman sekarang? Aku ingin dengar pendapat kalian. Like kalau kalian suka dengan konten model seperti ini. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita absurd berikutnya. Saya Deman, sampai jumpa di video selanjutnya.